Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Selamat datang di perkuliahan ya, Ibu. Pagi, Bu. Perkuliahan untuk materi teori perencanaan lanskap. Baik, minggu ini kita adalah minggu ke-13. Ya, sebentar lagi kita akan kuliahnya berakhir ya. Minggu depan adalah akhir. Semoga kalian tetap sehat ya, agar perkuliahan atau ujian yang akan masuk bisa terlaksana dengan baik. Ya, sama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu ya dan kami menunggu teman-teman yang lain, Ibu akan mengabsensi satu persatu ya. Baik, yang pertama Kadrismu Tito Antas. Kadrismu Tito Antas. Kemudian Kristino Envedias. Kristino Envedias. Agustinus Barreto. Agustinus Barreto. Christianus Urimamba. Hadir, Bu. Kemudian Agustinus Agung. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Ya. Donatus Nekabayu. Heribertus Deko. Novianus Malik. Dominus Guru. Apriliana Emerlina. Muhammad Syarif. Muhammad Syarif ada ya. Andri Argai. Hadir, Bu, hadir, Bu. Sonia Sandra. Bu. Hadir, Bu. Sandra. Hadir, Bu. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Iya, hadir, Bu. Franciscus. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Selviana Sesti Tepaporo. Hadir, Bu. Angelika De Araujo. Hadir, Bu. Hadir. Timotius Adrianus Amin. Hadir, Bu, hadir. Alfredo Leu Baru. Alfredo Lauera. Hadir, Bu. Adrianus Haryanto Nathanael. Alfredo hadir, Bu. Ya, Adrianus Haryanto Nathanael. Darius Ora. Darius Ora. Kemudian Bertasonius Cimalut. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adronicus Redemptus Nahak. Hadir, Bu, hadir. Kemudian Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Ignatius Napa. Ignatius Dapa. Bersama Reni Hau. Selvianus JKKD. Selvianus JKKD. Awal Laizal Fajar. Awal Laizal Fajar. Diki Jatinda. Iya, hadir, Ibu. Emmanuel RD Bow. Emmanuel RD Bow. Emmanuel RD Bow. Albertus Sani Bait. Agustinus Deresera. Hadir, Bu, hadir. Natalia
Natalia Ade Araujo. Natalia Ade Araujo. Kemudian Dominikus Nahapbere. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Gardenio DS Maya. Gardenio DS Maya. Ronaldi Kawera. Katarina RN Weru. Hadir, Bu. Damika Sander Jara. Damika Sander Jara. Eduardus Lauleki. Ardeus Lauleki. Oswaldus Erdesera. Hadir Bu. Hadir Bu. Oswaldus ada ya? Hadir Bu. Ya. Hadir, Alfa hadir, Syadat. hadir. Alfa Syadat. Hadir Bu. Alfa Syadat. Ada yang belum dipanggil? Belum Bu. Ada Bu, saya Bu. Atas nama Agustinus Barreto. Agus. NIM kamu berapa? Oh, Agustinus Barreto ya? Ya, ya Bu. Baik, demikian untuk apa? Absensi telah selesai. Jika ada yang masih terlambat ya dan masuk hari ini itu hanya 24 anak. Jadi saya butuhnya 24 anak. Baik, mohon tolong di ini ya disimak dengan baik materi untuk hari ini karena hari ini adalah perkuliahan kita yang terakhir, gitu ya. Karena minggu depan kita sudah mengadakan UAS. Nanti Ibu akan sampaikan tugas. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi Ibu akan sampaikan. Ada mungkin yang suaranya Ibu masih terdengar? Udah jelas Bu. Baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat Bu. Baik, karena sudah terlihat poin-poinnya, Ibu akan langsung memaparkan materi ya. Dari perencanaan naskah yaitu ala 623 ya. Hari ini kita akan membahas bisa dilihat ya, kita membahas tentang lanskap wetland atau lanskap lahan basah. Nah, ada yang pernah dengar apa arti wetland? Kira-kira ada yang pernah? Apa sih wetland? Kalau dari gambar ini bisa terlihat ya. Sengaja mengambil background-nya ini ya agar bisa Anda lihat ya. Ini adalah salah satu contoh lanskap wetland. Jadi apa sih yang disebut lanskap wetland? Wetland berasal dari kata ya, coba diperhatikan poin-poinnya, berasal dari kata wet dan land. Wet artinya basah, ini bahasa Inggris ya. Kemudian land artinya tanah atau lahan. Ya. Jadi wetland adalah lahan basah secara singkat. Nah, kalau untuk definisi lebih dalam, wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air. Paham? Wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air. Baik yang bersifat permanen di sini menetap ya,
atau musiman. Ya, jadi bersifatnya permanen atau menetap atau musiman. Nah, wilayah-wilayah ini sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Kalau yang dalam sekali itu bukan lagi wetland, itu danau. Ya. Nah, jadi itu perbedaannya dengan danau dan wetland. Jadi wetland adalah wilayah ya, di mana ya tanahnya jenuh dengan air yang tergenang. Baik itu ya sifatnya bisa selamanya atau permanen atau musiman. Mungkin pada musim hujan baru tergenang air, tapi berapa bulan kemudian dia kering. Nah, jadi permanen dan non-permanen atau musiman. Nah, wilayah-wilayah ini sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Ada contoh backgroundnya bisa lihat ya. Ini adalah salah satu kawasan wetland, tapi ini di luar negeri ya pada musim dingin. Gitu ya. Jadi kalau wetland di musim di negara yang ada subtropis itu biasanya jadi es gitu ya. Orang main kalau selain danau, daerah wetland itu orang bisa main gitu ya. Nah, karena dia akan mengeras gitu. Nah, kemudian ada definisi lain lagi. Jadi wetland merupakan wilayah yang memiliki tingkat aneka-ragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Ini jika dilihat definisi tadi wetland dalam skala kita melihat dari segi ekosistem. Ya, jadi merupakan wilayah yang memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Nah, di dalam wetland ini memiliki jenis tumbuhan dan satwa yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain di muka bumi, sehingga memiliki ya peran atau fungsi ya yang penting baik secara ekologis, ekonomi, pariwisata maupun ilmiah. Gitu ya. Nah, tetapi seperti kita ketahui banyak nih daerah-daerah wetland di Indonesia dianggap tidak penting. Padahal itu merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting, gitu ya. Karena tadi Ibu jelaskan ada banyak tumbuhan dan satwa yang banyak ya, dan mereka itu hanya bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Baik karena kebanyakan dia tergenang air, nah airnya ini pH-nya berbeda dengan air tawar dengan air laut. Jadi dia biasanya kalau untuk estuari itu ya Ibu sampaikan itu merupakan daerah ekoton, yaitu pertemuan antara ya air tawar dan air laut. Nah, pH-nya ini berbeda. Karena pH-nya ini berbeda, ada beberapa tumbuhan maupun satwa hanya bisa tinggal di pH seperti itu. Jadi ketika wetlandnya itu kering atau rusak atau tercampur dengan zat-zat kimia, maka mereka akan mati. Ya, makanya daerah ini sangat sensitif ya. Sehingga kalau merencanakan kawasan ini dibutuhkan pendekatan ekonomi. Ya. Kemudian ya jenis wetland. Jadi jenis wetland ini terbagi menjadi dua, ada tidal wetland dan non tidal wetland. Ya, bisa dilihat layarnya? Bisa, Bu. Baik. Jadi wetland ini ada tidal wetland dan non tidal wetland. Nah, apa sih tidal wetland dan non tidal wetland? Nah, tidal wetland ini lahan yang basah berhubungan dengan estuari. Ya, di mana air laut bercampur dengan air tawar dan membentuk lingkungan dengan berbagai macam kadar salinitasnya. Ada kadar garamnya itu ya ada campuran karena tadi ada air lautnya gitu ya. Nah, sedangkan non-tidal wetland adalah lahan basah yang biasanya berada di sepanjang aliran sungai. Gitu ya. Sama kayak di Kalimantan kan banyak ya jauh lautnya, tapi di sungai itu di samping kiri kanan ya biasanya ada daerah wetland. Nah, ini yang disebut non-tidal wetland. Nah, di mana di bagian yang dangkal dikelilingi oleh tanah kering
Nah, keberadaannya tergantung pada musiman, gitu ya. Di mana kawasan itu akan mengering, ya. Nah, dan beberapa musim setiap tahunnya. Jadi tergantung, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bedakan ketika Anda mendapat wetland di daerah aliran sungai, apalagi tidak ada lautnya. Kemudian ada daerah wetland yang memang hubungan antara misalnya sungai dengan air laut, gitu. Bisa di ujungnya sungai pertemuan estuari tadi, berarti dia termasuk tidak wetland. Paham kira-kira sampai di sini? Ya, wetland ada 2 jenis, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Apa sih manfaat wetland secara ekologis? Sangat banyak, ya, sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, ya, membantu menyerap unsur-unsur hara yang penting, serta menjadi bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup sekitarnya. Kemudian menyediakan air sepanjang tahun, khususnya aquifer atau pengisian kembali air tanah, ya, dan lahan basah lainnya. Kemudian mengendalikan terjadinya luapan air pada musim penghujan. Jadi ketika misalnya hujan deras, ya, misalnya berlangsung seminggu berhari-hari, nah karena ada wetland dia akan menampung, ya. Jadi tidak semuanya air hujan itu langsung ke bawah atau misalnya hilir, gitu ya. Nah, kemudian menjernihkan air buangan serta dapat menyerap bahan-bahan polutan dengan kapasitas tertentu, gitu ya. Kemudian mencegah intrusi air asing. Kemudian membantu melindungi daerah pantai dari aktivitas gelombang dan badai. Nah, karena kita tahu bahwa daerah wetland biasanya ada tanaman-tanaman seperti background ibu ini. Ini tanaman nipah, ya. Nipah itu macam-macam, gitu ya. Kemudian mengendalikan erosi serta mampu menahan lumpur. Kemudian untuk konservasi khususnya untuk spesies tanaman, ya, ekosistem atau tentang alam, proses alam dan komunitas, gitu ya. Kemudian memberikan kontribusi pada kelangsungan proses baik secara alami, ya, proses di mana sistem ekologi terjadi, gitu ya. Karena tadi dia mengontrol kadar garam tanah, ya. Kemudian dapat juga di pengembangan dalam tanah asam sulfat, gitu ya. Jadi banyak sekali, ya, manfaat secara ekologis untuk daerah-daerah wetland. Kemudian, nah, manfaat ekonomisnya apa? Gitu ya. Sebagai sumber produk alami dan di luar lahan. Ya, misalnya di daerah mangrove, gitu kan. Daerah mangrove itu juga lahan basah. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan apa yang ada di situ seperti nipah. Mungkin daun nipah biasanya digunakan oleh masyarakat lokal sebagai atap rumah tinggal, tahu ya. Nah, itu biasanya ada yang menggunakannya. Kemudian dibuat misalnya apa sih namanya? Kalau untuk kayak nipah itu biasanya daunnya, ya, yang dimanfaatkan. Kalau untuk mangrove biasanya bunganya, buahnya, bijinya, daunnya itu ada yang dibuat seperti obat dan sebagainya. Kemudian sebagai habitat yang banyak memberikan spesies flora dan fauna. Jadi wetland ini memberikan jasa secara ekonomi walaupun tidak dilihat secara uang, ya, materi, tetapi secara jasa bahwa wetland ini memberikan jasa pada kehidupan lingkungan sekitar termasuk hewan. Seperti gambar yang ibu di samping di background ini, ya. Ini adalah kita tahu di lahan basah banyak hewan-hewan atau baik itu burung-burung, gitu ya, maupun kulit ekor panjang dan sebagainya. Kemudian sebagai sumber makanan, gitu ya, baik itu manusia maupun hewan itu sendiri. Kemudian termasuk produksi energi. Nah, kita lihat lagi, ya, manfaat pariwisatanya apa? Biasanya kalau daerah wetlandnya bagus, gitu ya, kemudian ada fasilitas, itu bisa digunakan untuk daerah rekreasi. Kemudian sebagai objek wisata. Kemudian dapat dijadikan suaka alam dan kawasan perlindungan. Nah, ini untuk manfaat pariwisata seperti contoh yang di Bali, itu ya,
ekowisatanya bagus ya untuk kawasan mangrove gitu ya. Di sana ibu sudah datangi 2 kali kalau tidak salah itu gitu ya. Nah di situ biasanya kalau masih tidak pandemi begini ada pertukaran mahasiswa atau kunjungan mahasiswa arsitektur landscape ke Bali, biasanya kita jalan-jalan di ekowisata sehingga Anda bisa melihat begitu banyak satwa liar gitu ya dengan keberadaan dari mangrove tersebut. Karena itu merupakan habitat atau tempat tinggal mereka untuk mencari makan, beranak pinang dan sebagainya. Nah, manfaat ilmiahnya apa? Gitu ya. Nah, peneliti sebagai daerah penelitian, gitu ya. Kemudian sebagai untuk observasi spesies flora dan fauna. Jadi orang ketika ada habitat di situ, maka misalnya orang kehutanan, orang misalnya peternakan dan sebagainya misalnya loh ya, itu bisa atau budidaya ikan dan sebagainya itu bisa melakukan penelitian di sana. Terutama mungkin kehutanan ya. Mereka akan menjadi bahan untuk melakukan riset gitu ya. Apakah mereka mengidentifikasi floranya atau faunanya. Fauna itu seperti hewan, flora itu seperti tanamannya. Tanaman apa saja di sana? Misalnya ini gambar background ibu ada beberapa tanaman nipa gitu ya. Nah, tanaman nipa ini mungkin kalau orang-orang sana tuh belum pernah lihat gitu ya. Tanaman nipa itu banyak jenisnya. Nah, itu biasanya kalau untuk melakukan riset boleh. Di situ kita bisa melihat apakah ada kerapatan dari misalnya kerapatan tanaman nipa dan mangrove gitu ya dengan secara struktur landskapnya apakah menunjukkan tingkat atau banyaknya ya biodiversity yang ada. Nah itu ada pengaruh tidak? Nah itu adalah salah satu bagaimana nanti kita akan tahu keberadaan dari flora ini ya. Ini bisa berpengaruh pada kepunahan fauna. Nah, belum lagi nanti apakah tanaman-tanaman ini menjadi green belt di depan pesisir gitu ya, mampu tidak secara fisik ketika ada tsunami datang, secara fisik bisa pasti tsunami itu tidak bisa dihentikan, tetapi paling tidak dia mengurangi tekanannya gitu ya, tingginya dari gelombang dan sehingga untuk masuk ke pemukiman itu bisa dihindarkan, memperlambat saja ya, mengurangi. Nah, kemudian wetland di Indonesia, bagaimana keadaan wetland di Indonesia? Ya. Nah, luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Jadi begitu luas ya. Luas wetland ini 6% dari total luas permukaan bumi adalah kawasan wetland. Nah, Indonesia memiliki setidaknya 30,3 juta lahan basah ya yang tersebar di berbagai penjuru. Oke, di sini ada nggak yang daerahnya kampung halamannya ada daerah wetland? Ada tidak? Dekat rumahnya ada? Halo? Ada tidak yang punya daerah wetland? Ada? Halo, ini masih ada orangnya? Halo? Agus Barba, Dominikus Nahak, Syarif Hidayatullah, Awal Fajar. Apakah masih ada orangnya? Tolong videonya dihidupkan. Masih Bu, masih ada Bu. Oke. Apakah di daerah Anda ada wetland tidak? Nggak ada Bu. Oke, yang ada siapa? Yang ada siapa kira-kira yang memiliki daerah wetland? Baik dia tidak di daerah tidal atau non tidal tadi. Ada? Awal Fajar ada tidak di daerah? Tidak ada, Bu. Oke, yang ada di daerah desanya atau kampung halamannya, ya kebanyakan ini memang di daerah-daerah pesisir ya. Wetland itu sangat banyak. Oke, ibu lanjut. Nah,
Jadi letak luas bentang ini terus mengalami degradasi atau pengurangan jumlah luasan, ya karena tadi banyak kepentingan. Apakah kawasan itu dibangun kawasan pelabuhan, kemudian dibuat untuk misalnya pariwisata gitu ya. Kadang itu lambat laut itu menjadi berkurang. Kenapa? Ketika ada pembangunan biasanya lahan basah itu menjadi kering, kemudian juga banyak pohon-pohon ditebangin gitu ya, seperti di daerah ibu di Sulawesi gitu ya. Daerah wetland ibu itu berpuluh-puluhan tahun baru mulai muncul lagi mangrove-mangrove-nya. Padahal waktu ibu kecil saya ingat itu dan di tempat mangrove itu banyak satwa atau fauna gitu ya yang hidup, baik itu burung maupun ini hewan air gitu. Misalnya seperti kepiting. Sekarang sudah tidak ada. Nah, kenapa hal ini? Karena beralih fungsi gitu menjadi tadi disebutkan, baik itu pertambakan, kemudian pertanian, kemudian wisata tanpa mempertimbangkan atau menjaga keberlangsungannya gitu ya. Karena orang beranggapan tanaman itu tidak penting gitu ya, apalagi kalau di desa-desa gitu ya, tidak melihat secara ekonominya. Padahal secara ekologinya bahwa kalau dilihat dari secara ekonomi dia memberikan jasa, tapi kan kita tidak bisa itu nominal gitu ya, tetapi apa yang dia bisa memberikan dampaknya. Kemudian salah satu contoh misalnya di ibu kota Jakarta ya, sebelumnya ada wilayah rawa-rawa ya, yang berarti daerah lahan basah. Jadi ibu kota Jakarta itu dulu, makanya ibu sampaikan bahwa Jakarta itu memang berada di, kalau dilihat secara topografi itu minus gitu ya. Karena kenapa? Memang dulu dia lahan basah, kemudian dipadatkan gitu ya. Jadi ketika misalnya air sungai misalnya hujan berhari-hari, kemudian ada banjir gitu ya, kemudian belum lagi kalau misalnya nggak ada tsunami dan sebagainya, air laut bisa naik gitu ya. Itu yang menjadi bahaya, makanya ada program bahwa akan dipindah ya ibu kota Jakarta. Sangat bahaya. Nah, kemudian jenis wetland di Indonesia ya dibedakan menjadi dua, yaitu basah alami dan buatan. Nah, kalau lahan basah alami meliputi ya, antara lain contohnya apa? Rawa-rawa, air tawar, hutan bakau, mangrove ya, hutan bakau itu. Kemudian ada rawa gambut. Rawa gambut itu banyak di Kalimantan. Kemudian hutan gambut dan riparian atau pintu sungai. Daerah riparian ini juga penting, yang tadi disampaikan tadi ya. Kemudian sedangkan lahan basah buatan meliputi waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Ini adalah contoh yang ada di Indonesia. Nah, kalau makanya kenapa pemerintah kalau untuk mungkin kalau di Jawa tidak terlalu terlihat ya, di Jawa Timur. Kalau untuk di Jakarta, di Bogor, Bandung, dan sebagainya, karena di sana hujan curah hujan sangat tinggi gitu ya, dan topografinya lumayan miring dari desa ke 10 ke hilirnya, sehingga banyak dulu dari zaman dulu sampai sekarang dibuatlah waduk atau situ. Itu untuk tadi yang disampaikan dia menahan air. Ketika musim kering dia tetap ada airnya untuk mengaliri pertanian. Kemudian pada musim hujan gitu ya tidak terjadi banjir karena dia tertampung gitu ya, dari sungai misalnya diarahkan ke waduk-waduk gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan tadi ibu sampaikan saluran irigasi gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lahan basah yang ada di Indonesia, mangrove ya. Kita ketahui di daerah mangrove cukup tinggi secara biodiversity, baik yang tinggal di atas pohon atau yang di dalam air gitu ya. Karena beberapa jenis kepiting bakau itu ya, karena kepiting bakau itu besar dan rasanya sih lebih enak menurut ibu ya daripada kepiting yang goreng-goreng kalau udah dimakan banyak pajak ya, menurut ibu loh ya. Karena saya daerah pesisir gitu ya, jadi ibu sangat familiar dengan hal seperti ini gitu ya. Kemudian di situ juga banyak fauna ya, seperti panjang gitu ya dan sebagainya. Nah, ini contoh payau ya, payau juga pada musim misalnya
karena ini terkait selain air laut dan air tawar gitu ya. Pada musim misalnya kering ya bisa saja, atau musim pada surut gitu ya dia kering. Tetapi pada saat pasang ya dia akan tergenangi. Nah ini adalah daerah Payau biasanya bagus juga untuk dibuat wisata kano ya. Nah kalau di Kalimantan mungkin sangat bagus gitu ya. Kalau di Sulawesi Ibu berencana gitu ya, kalau ada satu wilayah gitu ya atau kawasan di tempat ini bagus karena dia panjang gitu ya untuk dari laut angguknya itu sangat panjang gitu ya. Jadi kalau dibuat wisata dan buat gitu ya yang berjalan juga bisa, itu menarik menurut Ibu ya. Selagi kita harus menjaga dari sampah, yaitu terkait dengan perilaku manusianya ya. Karena kalau wisata itu bisa jadi meningkatkan secara ekonomi, tetapi secara lingkungan gitu ya bisa meningkatkan sampah di mana-mana ya, atau limbah gitu. Nah, contoh gambut ini banyak di Kalimantan ya. Ini juga daerah wetland gitu ya, sangat banyak di Kalimantan karena ibu Kalimantan jadi tahu gitu ya. Di sana memang gambut. Kemudian daerah riparian, daerah tepi sungai gitu ya. Jadi biasa di sungai-sungai itu ada dia agak tergenang gitu. Nah, ini bisa disebut riparian. Nah ini juga merupakan lahan basah atau wetland. Nah ini biasanya kalau dibuat wisata sangat bagus ya, karena kita tahu bahwa landscape itu ada landscape blue landscape ya. Waternya itu airnya itu membingkingkan gitu ya. Tidak hanya pohon yang memberikan kesejukan, karena dengan adanya air itu bisa memberikan kesejukan. Sama seperti kalau Anda ke golf atau ke daerah perumahan gitu ya, itu sengaja airnya itu dialirkan, digenangi gitu, itu kan untuk menurunkan satunya. Selain untuk misalnya irigasi, apalagi kalau lapangan golf gitu kan, dia butuh air disiram pagi sore butuhnya. Jadi dengan adanya ini dia lebih baik dan juga menjadi lebih atraksi ya menurut Ibu gitu ya. Misalnya ada lumut-lumutnya, menurut Ibu tuh sangat estetik ya enggak? Ya. Nah dari ini perlu untuk penanganan secara khusus kalau suatu saat Anda merencanakannya. Kemudian ini yang terakhir daerah sawah gitu ya. Daerah sawah juga ini merupakan wetland karena ini buatan ya. Daerah buatan kita lihat sangat indah kalau di Bali sangat menarik. Ini bisa menjadi objek wisata ya, selain untuk secara ekonomi pertanian tani. Ini sawah gitu ya, kita bisa lihat kalau yang pernah di Bali di Ubud ya, ini juga bisa menjadi sebuah perencanaan yang baik gitu ya. Itu secara alami petani melakukannya, tetapi kalau kembali ditata dengan baik menjadi terasa dengan memanfaatkan topografi, nah itu akan lebih cantik gitu ya. Karena sekarang orang suka cuman ada sawah aja Mempara, kemudian ada rumah gitu ya kayak saung gitu ya. Orang sudah seperti contoh di kiri atas sudah bisa menjadi atraksi gitu, sudah bisa menjadi wisata agro misalnya, wisata pertanian. Nah, coba mungkin Anda bisa lihat potensi di daerah-daerah Anda. Nah, kalau ada sawah seperti ini, kira-kira di benak Anda ingin merencanakannya seperti apa ya. Kemudian sebelum Ibu mengakhiri, di sini juga ada waduk gitu ya. Waduk ini juga salah satu potensi untuk menjadi kawasan wisata ya. Karena gini, selain dia fungsi utamanya adalah waduk ini pengairan biasanya ya, pertanian, bisa difungsikan yaitu untuk menghasilkan lain, karena memang waduk biasanya apalagi dikelilingi dengan tanaman atau hutan yang masih alami itu menarik gitu ya. Apakah di wisata kano, memancing dan sebagainya. Nah ini menarik menurut Ibu ya. Dan mungkin kalau di sini di Mas ya, waduk di sini kita di mana? Sorjo ya. Nah itu sangat bagus gitu ya. Kalau dimanfaatkan lebih dari itu, tetapi ya harus dikelola dengan baik ya. Jangan sampai justru ada wisata tadi nanti airnya banyak limbah sampah-sampah.
air di dalamnya gitu ya. Nah, itu bisa mati gitu ya. Baik, untuk materi hari ini gitu ya, itu ingin mereview ulang gitu ya. Ini ingin tanyakan, nah, sebelum Ibu akhiri gitu ya materi hari ini, Ibu ingin memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa ya, apakah kira-kira sudah paham materi untuk hari ini atau ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Mohon siapa yang bisa menjawab gitu ya, menjelaskan apa itu wetland dan sebutkan jenisnya. Tadi berdasarkan pemaparan Ibu setengah jam yang lalu. Monggo silakan. Apa yang dimaksud dengan wetland? Halo. Ini mahasiswanya banyak kan? Masih, Bu. Oke, monggo silakan yang jawab. Coba saya mencoba untuk menjawab, Bu. Oke, baik, Andri. Oke, wetland adalah lahan basah yang ada di wilayah-wilayah yang tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman, Bu. Oke, baik. Ada berapa jenisnya? Mungkin yang lain yang bisa jawab, ada berapa jenis wetland? Jenisnya ada rawa-rawa, paya, dan gambut. Enggak, jenisnya dulu baru berikan contoh. Mungkin ada yang lain? Masih ingat tadi yang tidal dan itu? Oke, ada yang masih ingat materinya tadi? Wetland itu ada dua, tidal wetland dan non tidal wetland. Itu ya. Jadi perlu diingat kembali ya, Ibu ingin review bahwa wetland merupakan wilayah yang memiliki tingkat dalam hayati, itu termasuk juga kalau ada yang menjawab, ada tadi teman Anda yang menjawab, wetland itu dari kata dasar wetland, basah, dan lahan. Jadi wetland adalah wilayah yang mana tanahnya jenuh dengan air. Ini selalu tergantung, baik yang bersifat permanen, menetap, atau musiman. Nah, jenis wetland ini ya tentu saja merupakan wilayah yang memiliki tingkat dalam hayat yang tinggi gitu ya. Kemudian jenis wetland ini dibagi menjadi dua, yaitu tidal wetland dan non tidal wetland. Tidal wetland itu yang berhubungan, misalnya contohnya lahan seperti estuari ya, di mana airnya bercampur antara air tawar dan air asin biasanya. Nah, ini biasanya antara sungai, air yang mengalir dari sungai dan dari pantai, biasanya seperti itu. Pertemuan itu ya daratan dan lautan estuari. Sedangkan untuk lahan yang non tidal wetland yaitu seperti misalnya lahan basah yang berada di sepanjang aliran sungai yang tadi Ibu sudah kasih contoh ya, riparian gitu ya. Nah, itu adalah salah satu non tidal wetland. Jadi harus bisa bedain dua itu. Jadi ketika Bu, saya dapat penelitian atau dapat proyek daerahnya itu wetland. Nah, Anda sudah tahu jenis wetland apa nih? Ya. Ketika mendapat kasus lanskap seperti itu, kira-kira pendekatan saya bagaimana? Secara teorinya bagaimana? Secara di teknisnya bagaimana? Nah, pendekatan-pendekatan itu yang mahasiswa itu perlu tahu. Jadi, di dalam nanti merencanakan ya yang menjadi pedoman untuk master plan-nya ya, atau site plan itu tidak salah dalam hal bagi menata ruangnya, pendekatan misalnya ekologi gitu ya. Secara ekologi atau ekosistem kawasan itu sangat misalnya rapuh gitu ya. Kalau banyak aktivitas atau dia akan terganggu ekosistem alaminya. Nah, kira-kira yang cocok untuk fasilitas dan aktivitasnya seperti apa? Daya dukungnya berapa? Nah, misalnya Anda dapat 1 hektar kawasan wetland, gitu ya. Kira-kira hanya berapa persen boleh dieksplor? Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana karakter lanskap itu harus Anda kenal. Itu ya.
Jadi tidak sama antara landscape A, landscape B, landscape C. Itu ada karakter yang berbeda sehingga pendekatan metodenya berbeda. Itu ya. Nah, manfaatnya apa saja? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang masih ingat? Manfaatnya apa saja? Coba dari beberapa mahasiswa yang lain. Manfaatnya apa saja tadi Ibu sudah jelaskan, paparkan. Ada yang menjawab? Dari 27 anak. Sumber produksi Videonya mungkin dari saya, Bu. kenapa? Iya, coba Alfredo apa saja? Yang manfaat ekonomi itu sumber produksi alami dalam dan di luar lahan. Sebagai habitat yang banyak memberikan spesies flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional produksi. 3. Sebagai sumber makanan. 4. Produksi energi. Kalau manfaat ilmiah itu penelitian ekosistem lahan basah. 2. Observasi spesies flora dan fauna. Oke. Jadi tadi ada beberapa aspek gitu ya, apa fungsi dari wetland, baik itu secara ekologi, secara ekonomi, secara pariwisata dan secara ilmiah penelitian gitu. Jadi itu yang perlu diketahui gitu ya. Jadi nanti di dalam merencanakan nanti ketika ketemu ibu di semester 7, tiba-tiba saya kasih tugas, misalnya tiba-tiba maksudnya suatu saat ibu kasih tugas tentang daerah wetland, itu kan lanskap alami ya. Misalnya kan tadi ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Ketika misalnya dapat wetland yang alami, itu akan harus Anda perhatikan dari segi fisiknya, secara ekologinya, ekonominya, pendekatan-pendekatan itu perlu Anda melakukan riset, baru Anda bisa membuat tata ruangnya. Ya, dari tata ruang itu Anda bisa kembangkan aktivitas dan fasilitas yang ada. Itu ya. Oke, baik. Dengan demikian ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini, gitu ya. Semoga bermanfaat dan tolong diingat nanti Ibu Ibu akan materinya Ibu akan share di Google Classroom. Jadi Anda bisa mendownload semua materi Ibu dari awal sampai akhir. Karena memang kebetulan materi untuk teori perencanaan Ibu sendiri yang mengajar UTS dan UAS. Ya, bagi yang belum mengumpulkan tugas UTS, Ibu kasih kesempatan sampai minggu depan yang belum selesai. Kemudian upload di Google Classroom. Kalau Ibu kunci nanti Ibu buka, sepertinya Ibu sudah buka kuncinya. Monggo diperbaiki gitu ya. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kemudian untuk UAS apa tugasnya? Kalau untuk tugas nanti terkait dengan ini kita membuat minggu UTS itu lanskap alami ya. Nanti untuk tugas UAS itu terkait dengan lanskap man-made atau buatan. Ya. Nah, lanskap buatan ini Ibu ambil studi kasusnya jalan, lanskap jalan. Gitu ya. Terserah mau di daerah Anda yang di kampung gitu ya. Nanti harus ada existingnya, kemudian nanti harus Anda analisis, kemudian nanti Anda rencanakan sebuah lanskap jalan. Ya. Nanti Anda bisa batasi, Bu, saya batasnya misalnya Anda harus ada dari Google Earth minimal gitu ya. Ini jalan saya gitu ya. Saya tidak batasi, bisa pakai AutoCAD, bisa pakai 3D, pakai 3D lebih bagus sebenarnya. Jadi nanti Pakai ini Bu, pakai SketchUp bisa ya Bu? boleh, monggo silakan. Oh iya. Ya, jadi nanti membuat lanskap jalan studi kasus Anda mengambil sendiri di lokasi Anda yang dekat, di kota Anda, di desa Anda, tidak masalah. Buatlah nanti tata ruangnya, sirkulasinya gitu, kemudian planting plan-nya gitu ya. Itu dikumpulkan karena nilai ujian harus masuk 10 Juli. Jadi saya kasih waktu cuma seminggu. Jadi, sebelum tanggal 10, sebelum tanggal 10. Mungkin saya kasih
kasih waktu sampai tanggal apa? Minggu depan kan UTS, UAS. Jadi UAS-nya itu semua materinya ada di di Google Classroom. Nah, Anda bisa baca nanti UAS-nya itu cuma 1 jam. Langsung dijawab. Saya share soalnya langsung dijawab. Jadi anak kalian harus on time. Setelah itu saya tutup ininya. Apa sih namanya? Foldernya Google kalian. Jadi hanya bisa menjawab dalam waktu 1 jam. Apakah itu nanti soalnya teori. Jadi tugasnya tetap tugasnya sendiri. Kira-kira paham dari sini? Bu, yang tugas ini dalam bentuk video atau gimana, Bu? Aku dulu video. Ya, Oh, semuanya. iya, iya. Nanti linknya semuanya bisa kasih di link di upload di YouTube ya, dan tetap juga kasih ke Ibu untuk Google Drive-nya, linknya ya. Jadi bisa, kenapa semua tugas Ibu itu nanti saya upload di YouTube, linknya itu bisa memberikan bisa dilihat oleh banyak orang, dan biasanya Ibu rangkum biasanya untuk di video lagi gitu ya. Tetapi ingat kalau kita membuat lanskap jalan itu kan ada side plan-nya ya. Nah, itu nanti tetap kumpulin JPEG-nya juga, terus bikin video juga. Gitu ya. Jadi kalau yang bisa pakai Enscape monggo. Nanti bisa konsultasi mau tanya-tanya sama Ibu, jadi Anda harus belajar lanskap jalan. Kalau terkait lanskap jalan, sirkulasinya harus Anda tahu, jenis jalannya apa, vegetasi apa yang cocok. Jadi kita masuk ke rencana. Kalau bagian di Kota Malang, monggo silakan, jalan di Kota Malang sangat banyak. Atau mungkin Anda punya ide di sepanjang jalan ini, kalau bisa jalan utama ya. Seperti kalau misalnya di depan unit di ITP di jalan itu kan jalan utama, ya. Kalau mau ngambil di jalan-jalan izin dan sebagainya, monggo silakan. Ya, tergantung dari dan tidak boleh sama. Kalau yang ada di Kota Malang. Harus berbeda sehingga menanyakan ke temennya atau sampaikan ke Google grup WhatsApp. Di grup WhatsApp nama siapa, saya mengambil jalannya ini khusus yang di Malang, karena takutnya nanti jadi sama. Nah, itu untuk tugas UAS-nya. Kira-kira paham dari penyampaian Ibu. Nanti saya sampaikan lagi dalam bentuk PDF di tugasnya secara detail lagi. Iya, Bu. Paham, Bu. Baik, baik, untuk evaluasi terakhir, mungkin ingin tanya sebelum UAS minggu depan. Kira-kira selama materi ini ada yang belum paham? Udah, Bu. Udah ya. Jadi Ibu berharap materi ini sangat penting sebagai basic kalian, ya, basic kalian di dalam nanti merencanakan sebuah lanskap, nanti studi kasus banyak sekali di studio, tidak bingung lagi, sudah familiar bahwa kalau membuat sebuah perencanaan itu kita harus belajar mengenai Anda sudah belajar lanskap sungai, Anda sudah belajar lanskap pesisir, Anda belajar lanskap wetland, Anda belajar lanskap apa lagi ya? Kemarin apa lagi? Sangat banyak ya. Kemudian juga nanti kalian sudah belajar proses dan perencanaan sebuah perencanaan, proses sebuah perencanaan yang baik dari mulai inventarisasi sampai perencanaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa bisa buka slide Ibu kembali gitu ya. Oh, misalnya daerah pesisir. Kemudian nanti saya sudah mengenal apa yang namanya sand dune gitu ya. Kemudian batas-batas pesisir itu seperti apa? Karakter pesisir itu seperti apa, karakter wetland itu seperti apa. Nah, inilah yang Ibu harapkan ya, kalian bisa terapkan di dalam perencanaan nanti atau sebuah desain. Ya. Karena lanjutan dari perencanaan adalah desain. Ya. Jadi tidak hanya secara teknis bisa menggambar yang bagus, tapi secara ilmunya gitu ya, itu Anda pahami. Itu yang Ibu inginkan. Semua orang kalau sudah jago gambar, misalnya pandai sketsa, pandai ini, itu adalah toolnya. Tetapi meaning
ya apa ilmu intinya itu bisa nggak yang dari Anda buat bagus itu memang masuk dari standar-standar sebuah perencanaan yang berdasarkan karakter lanskap. Paham ya? Jadi ide-ide itu bisa muncul karena memang Anda sudah paham secara betul gitu ya dasar dari sebuah lanskap. Makanya Ibu menyampaikan bahwa lanskap itu berbicara. Ya, lanskap itu berbicara. Kenapa dapat berbicara kalau Anda sudah mengenal karakter sebuah lanskap? Anda sudah kenal namanya landform, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda merencanakan atau mungkin di desain, gitu ya, itu yang Anda gunakan menjadi parameter Anda di dalam nanti menilai, menganalisis sebuah lanskap baik itu alami maupun buatan. Kira-kira ini paham ya? Paham, Bu. Baik, dengan demikian Ibu sampaikan terima kasih untuk materi kita yang terakhir ini. Semoga kita tetap sehat dan akan bertemu di semester berikutnya, gitu ya. Jadi jangan patah semangat, tetap belajar gitu ya. Baca ulang slide-nya. Tidak ada slide yang rugi kalau Anda baca. Karena baik Anda bisa digunakan di apapun, perencanaan, di pengelolaan dan desain. Gitu ya. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu dulu depan untuk UAS. Halo, Bu. Bu. Ya. Ini tugas kedua itu kalau punya aku kirim di Classroom nggak bisa, Bu. Yang Tugas. kedua, kamu belum. Iya. Nanti di Google ini aja, Google Drive. Itu hari aku udah kirim lewat WA-nya Ibu. Ya, nanti saya list kembali karena belum selesai saya cek. Nanti kan saya list. Kalau yang belum selesai nanti saya sebut namanya. Jadi bisa dikirimkan ulang. Oke? Oh ya Bu. Ya, makasih, Bu. Oke. Sampai ketemu ya minggu depan. Belajar Ya, ya. Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Indonesia.